Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. An Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuh wa laysa bainahu wa bainahu turjuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhihi fattaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Muttafaqun alaih. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara manusia ini kecuali, maksudnya pada hari kiamat nanti akan dipersoal, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yakni pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya, yakni sebagai orang ketiga. Kita ketika menghadap kepada pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru bicara kita, yaitu orang ketiga. Lalu orang yang dipersoal atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tadi akan melihat ke sebelah kanannya, maka dia tidak melihat melainkan pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Apabila dia coba melihat ke sebelah kiri, maka dia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Kemudian apabila dia melihat ke hadapannya, maka dia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Melihat ke sebelah kanan yang ada hanya ganjaran atas kebaikan yang pernah dilakukan selawas hidup di dunia. Bakulih ke kiri, itu hanya dosa yang ada akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan selagi hidup di dunia. Melihat ke hadapan nang ada api neraka, maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksaannya, walaupun kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma saja. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, sekecil apapun perbuatan baik jangan kita anggap enteng, walaupun hanya berbuat baik berupa sedekah sepanggal buah kurma. Jangan kita anggap kecil atas kebaikan itu, karena tiap kebaikan yang kecil lama-lama dia akan menjadi bukit. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit, banyak jua pada kesudahannya. Sebaliknya terhadap dosa, jangan kita anggap enteng dosa yang kecil. Apabila kita tidak bertaubat, maka dosa yang kecil itu lama-kelamaan, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Ganal jadinya dosa-dosa kecil itu, apalagi nang ditabung dosa-dosa nang ganal tadahulu. Coba kita bayangkan betapa dahsyatnya suasana di mahkamah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Semua orang akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala seorang demi seorang, termasuk kita
ulun, pian-pian, tidak ada seorang pun yang lepas dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang sanggup menolong orang lain. Orang kadakawa menolong kita, kita pun kadakawa menolong orang lain, walaupun orang tersebut luar biasa akrabnya lawan kita selawas kita hidup di dunia. Walaupun dia adalah sahabat karibnya ketika di dunia dahulu ataupun anak istrinya. Bini rahat dihadapkan di pengadilan Allah, kadakawa laki umpat membela. Karena riwayat sugi harta, bisi jabatan, habis itu pulang banyak bisi duit, hanya sebatas masa di dunia saja. Taka akhirat tidak ada yang diperlukan oleh seorang pun untuk membela mereka masing-masing kecuali amal soleh yang pernah mereka lakukan selagi hidup di dunia. Bayangkan sebatang tubuh yang kasar, yang kerdil berdiri tegak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Qadi Rabbul Jalil, yang maha mengetahui segala perbuatan hambanya dan mengetahui segala rahasianya. Kadadan nang kawa dikulimakan, lamun di dunia ibarat salah jua masih kawa kita bakulim lawan sesama manusia. Ibarat kita banyak bisi duit, kawa kita menyewa pengacara. Ibarat kita pengacara, kita nyaman disewa oleh orang lain cagar membelainya. Tapi di akhirat, jangankan orang baduit, nang di dunia rajanya pengacara pun taka akhirat akan dihadapkan di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mulut dikunci, namun tangan, kaki semuanya berbicara menjelaskan tentang apa saja yang pernah dilakukan selagi hidup di dunia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu ada pada surah Yasin. Tangan batis asing-asing memberikan keterangan atas segala apa yang pernah dilakukan selagi hidup di dunia. Mampukah kita mengangkat muka yang berlumuran dengan dosa ini di hadapannya? Bisa kita membayangkan ketika kita sebagai orang bawahan dipanggil menghadap seorang atasan. Atasan ini dikenal orang yang sangat keras umpama. Kita jangankan menjawab, terkadang memandang wajahnya saja kita tidak berani. Apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa, maha memiliki segala kemuliaan dan kebesaran. Tidak ada seorang pun orang besar di dunia ini kecuali Allah yang membesarkannya. Tidak ada seorang mulia pun di dunia ini terkecuali Allah yang memuliakannya. Tidak ada seorang pun yang pada zahirnya berkuasa di dunia ini terkecuali Allah yang menitipkan kekuasaan atau wilayah untuk orang itu. Kita dengan diri yang berlumur dosa, kita hamba yang hina, lemah, rendah, fakir, bisa bagaimana kita ketika menghadap Tuhan semesta sekalian alam, sedangkan kita banyak membawa dosa. Tiada pembantu dan tiada pengacara apabila kamu menoleh ke kanan seakan mau meminta pertolongan, maka tiada yang dapat menolongmu kecuali amal kebaikan.
Dan apabila kita menoleh ke kiri, maka tiada yang kelihatan kecuali hanya perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Perkara yang lebih dahsyat lagi, ketika kita coba mengangkat kepala, maka tiada yang kelihatan kecuali hanya nyalaan api neraka yang menyala terbentang sejauh mata memandang, sedangkan surga masih jauh berada di sebalik api yang menyala itu. Kita mesti melalui dan melintasi bahagian atas api neraka tadi untuk sampai ke negeri surga yang telah menjadi idaman kita selama ini. Dan belum pasti pula sama ada kita akan selamat untuk sampai ke sana atau akan terjatuh di tengah-tengah perjalanan karena kaki tergelincir dari titian, yakni siratal mustaqim, yang mana lebih tipis dari rambut dan lebih tajam daripada pedang. Luas serta mudahnya titian siratal mustaqim yang kita pijak kembali kepada sangu kita, banyak atau sedikit dari kebaikan. Mari kita bersama-sama memikirkan dan mengusahai. Di samping kita memikiri sudah berapa umur kita saat ini. Lamun kita menyasah sugih kaina tapakalah oleh umur. Sugih kada jua umur maka habis. Apalagi sudah umur 50-60 tahun. Kira-kira banyak ki mausahai sakira sehat dan mausahai beribadah aja lagi. Walaupun ada istilah bisi usaha sehari-hari sesuai kebiasaan masing-masing, tapi untuk mencapai target berupa banyaknya duit, banyaknya harta, fasilitas kehidupan, itu kurangi sudah. Karena umur kita sudah berapa, nang nyata mulai anom gen, ya kada tentu sampai ke tuha basasah dunia melulu, bahimat basasah dunia lupa urusan akhirat, belum apa-apa sampai umurnya sudah. Apalagi nang sudah umur 50, umur 60 tahun. Kaya raya itu bukan cita-cita yang hebat lagi. Karena menilik umur kada mungkin lagi dari segi tenaga, dari segi pikiran kawa menampung banyak masalah, dari segi kurang istirahat kada kaya orang anum jua. Jadi kalau sudah Tuhan beri kita umur kita saat ini sudah ada na 40 atau 50 bahkan 60, nang kita pikir itu manambali nang bocor-bocor ketika kita masih anum haja lagi. Manahuri utang-utang kewajiban nang kita tertinggal salawas kita anum. Kalau urusan dunia ibarat sampai mati kada tak ulih ganal gegantiannya oleh Allah Ta'ala di akhirat kina. Umpama kita punya hajat dunia selawas ini, nang sampai detik ini kita kada tak ulihnya, bahkan sampai mati ujar kita kada tercapai. Di akhirat Allah akan gantikan berupa pahala yang besar atas kesabaran daripada cita-cita yang tidak tercapai selawas hidup di dunia. Tapi kalau urusan akhirat, di dunia kada tagawi bayang mati, lalu di akhirat dapat siksa. Jaka kawa urusan Allah Ta'ala, urusan amal soleh jangan kaina-kaina. Karena bila kaina-kaina kada sawat tagawi bak umur sampai datang Azrail mencabut nyawa. Kalau urusan dunia biar sampai mati kita kada tercapai jua hajat neh. Ada mungkin hajat bisi seumpama ya umpama mobil kah, seumpama hendak bisi kediaman kah, hendak bisi sepeda motor kah, misalnya hendak bisi perhiasan kada tercapai lalu mati. Berkat sabar dari hal nang kada tercapai tadi, maka itu akan digantikan Allah berupa pahala yang sangat besar kelak di akhirat, dan jadi sebab
ringannya beban dosa, beban siksa oleh orang yang hajat duniawinya tidak tercapai. Tapi kalau urusan kewajiban agama, ya utama lagi itu urusan akhirat, walaupun di bawah daripada kewajiban seperti hal nang sunat, ya kakawa jangan ditawar-tawar dan jangan kita anggap enteng sekecil apapun amal kebaikan, karena sudah mati kada berfaedah lagi sudah, kecuali nang 3 macam itu aja jadi sebab sampai terus kiriman lawan kita. Anak yang soleh, ilmu nang manfaat, ya kah, lawan sodakoh jariah, ilmu nang manfaat. Habis itu anak nang soleh nang selalu mendoakan kita. Titian siratal mustaqim yang apabila tergelincir akan mengakibatkan kita akan jatuh ke dalam jurang api neraka jahanam. Sekarang tentukanlah perjalanan yang betul, buatlah persiapan supaya kita selamat dalam perjalanan menyeberangi neraka untuk sampai ke surga. Buatlah kebaikan sebanyak mungkin, sedikit demi sedikit akhirnya menjadi bukit. Sesungguhnya pada hari itu kita sangat memerlukan kepada pahala kebaikan, walaupun hanya pahala hasil bersedekah daripada sebahagian sebiji buah kurma, yakni sepenggal buah kurma. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi uzunaihi, muttafaqun alaihi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Tuhan pencipta alam ini pada hari kiamat nanti, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang tenggelam dalam keringatnya sendiri sampai ke pertengahan telinganya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Amun tahayau banyu dalam di dunia ini tanyaman jua berkitar-kitar, bergeser-geser ke karing. Kalau di sana kada ke mana bergeser, ya bila sudah jatah keringat orang nang ada di sana itu sampai telinga, umpamanya kawa basum balit ke kanan, tetapi kada merubah keadaan. Nah, banyaknya atau dalamnya banyu paluh nang dihasilkan daripada awak inya. Suasana pada hari kiamat sangat panas, yaitu ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar untuk dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatan mereka. Nang nyata dalam rumah bekanaungan, lampu mati, kipas angin kada jalan, nang mahir ba AC, AC-nya pun kada kawajua dihidupi. Mahir dapatnya kipas angin damai pikiran, janak guring, dapatnya ba AC kada ingis-ingis anak menangis ataupun amuk. Dapatnya AC kada mau hidup, kipas angin kada mau hidup, musimnya pulang musim panas. Keluar pada rumah panas lagi, pepohonan jauh, matan kediaman seorang nang hitungan bekipas-kipas nih kada kawa oleh dedaunan nang ada di pepohonan itu. Sudah risih, sudah gelisah, sudah macam-macam. Muntung PLN disalahkan do, PLN disalahkan do putingnya. Bejamur apel sawat sejam, apalagi mun rahat parut lapar. Fisik pulang kada tahan, bisa siup. Lakian kah, bebinian kah, padahal sajam masih ada bacaannya. Di sana di padang mahsyar mahadang-hadang dihisap. Nang dihisap itu
mulai Nabi Adam sampai kiamat, seorang ini tibak antrian nomor berapa? Antri ambil apa gas. Nah, umpama orang 40 aja nih membayangkan orang 40 berbaris di pinggir jalanan, harinya panas. Nang terkena gidiran 40 ini laip sudah mengkada benaung-naung. Ini di padang mahsyar seorang ini lahir tibak manusia nang keberapa waktu kita tuh lahir, dan sebelum kita sudah berapa banyak jumlah manusia nang cikal bakal ada di padang mahsyar kaina. Panasnya luar biasa, kanaungan kadeda, lapar hausnya luar biasa. Namun bagi orang-orang yang di dunia ini banyak melakukan amal kebaikan, tentunya mereka tidak akan kepanasan, tidak akan kehausan, tidak akan merasa lapar, dan tidak akan bertelanjang. Kaki mereka pun tetap ada lapik, ada bertelanjang dalam keadaan kaki mereka itu. Maka suasana pada hari kiamat sangat panas, yaitu ketika seluruh manusia dibangkitkan dari kubur mereka untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar untuk dihisab dan diperhitungkan segala amal perbuatan mereka. Maka keadaan manusia ketika itu berbeda-beda mengikut keadaan amalan masing-masing. Ada yang berkeringat sampai ke dua-dua tumitnya, hingga buku lali hingga tumit, dan ada yang berkeringat sampai ke dua lututnya, dan ada yang berkeringat sampai ke pinggangnya, bahkan ada yang berkeringat sampai kedua telinganya, sehinggalah mereka terpaksa berenang dalam lautan keringat. Masing-masing bergantung kepada amalan mereka ketika di dunia dahulu. Walau bagaimanapun, di sana akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arasnya yang mulia. Siapa-siapa orang-orang yang di dalam naungan Allah, di bawah naungan arasnya yang mulia? Yaitu pertama, pemimpin yang adil. Kedua, pemuda yang rajin beribadah. Lahat anom, tapi ketujuh sudah beribadah. Orang tua bagus beribadah, tapi wajar karena melihat keadaan umur. Nang hebat usia anom beribadah sudah. Orang tua bertaubat wajar karena manilik usia sidin sudah berapa, dan banyaknya kegelapan-kegelapan yang sudah sidin masuki. Ada orang anom ketujuh bertaubat lebih lagi daripada orang tua nang bertaubat. Pertama, pemimpin yang adil tadi. Kedua, pemuda yang rajin beribadah. Ketiga, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Nang diganangnya masjid, cagar apa? Cagar kemaslahatan masjid, cagar seorangnya beribadah di situ, dan cagar kenyamanan orang lain beribadah di situ juga. Dari sekian banyak orang nang hobi beribadah di masjid, ya kita tidak bisa memungkiri dari segi pahala memakmurkan masjid, kada maalahkan orang nang jadi kaum jua. Orang jadi kaum, jadi takmir, azan pasti sudah pandahuluan. Apalagi terkena di suatu kampung tuh orangnya kulir-kulir azan merasa ada nang mau urus masjid, mau urus musalla. Aku jar kaina ai ke langgar. Aku tuh kayak azan bahari. Wah, ini ada juga kaumnya taringan-ringan juga jar aku berpikir azan. Takana imbah sembahyang sunat qobliyah. Nang jadi kaum kulih kidau kadeda nang cagar iqamat datang, iqamat pulang sidin surangan 2 kali dah.
pahalanya. Imbah iqamat pulang kulih gidau kadada pulang nang jadi imam lalu maju ai surangan kadada pang nang jadi imam kaina pulang nang membarsihi kadada kecuali seorang. Kita tidak bisa memungkiri dalam urusan ibadah di dalam tempat ibadah seperti masjid, langgar atau musalla, surau. Kita kadakawa ma'alahkan orang nang jadi kaum istilahnya tuh. Sembahyang berjamaahnya pasti tajamin orang nang jadi kaum tadi. Nah, azan iya, iqamat iya, imam rancak pasti berjamaah itu sudah, kecuali ada uzur berat membersihinya iya juga pulang. Sadang seorang kadada nang mengawani hingga surangan aja kadada beisi wakil mawakil. Ya di dunia memang dianggap biasa-biasa aja oleh orang-orang kadang ngerti, tapi bagi orang yang mengerti tentunya orang-orang akan menganggap luar biasa lantaran Allah sangat memuliakan orang-orang yang demikian. Mbah sembahyang sunat boleh ka pintu sebelah kanan kededa si anu nang pecang iqamat, boleh sebelah kiri kededa. Mendengar pulang bunyi pauduan, bunyi leding do dihidupi. Nah dan nang iqamat biar dilihati empat bebasuh bati suara kada umbat maksudnya jadi ujar nang si tukang urus kemaslahatan ibadah ini baik aku pulang kamat Allahu Akbar sedang berlambat pulang iqamat luku-luku ada nang jagar imam datang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Pada maju lagi ke Pak Imaman karena kadang-kadang menjadi imam. Nah, pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah, lelaki yang hatinya terpaut dengan masjid. Bang aja jelas kerancakannya sudah 5 kali sehari bang azan, ya kah? Subuh pendahuluan pada orang bangun menyetel kaset mengaji, ada nang kada pakai kaset seorangnya nang bergerakan waktu menunjukkan pukul 4:15 jar. Bahdun apakah pulang dibaca Assalatu wassalamu alaik ya sayyidi ya Rasulullah kaumnya mengaji langsung kada bakasit-kasitan Yasin ya dari kaumnya mengerti daripada kaset ya baik aku nang mengaji banyak lagi pahala aku takana sawat mun kada sawat guru ya kaset teh juga kaset teh ya mengaji langsung badan subuh badan zuhur badan asar belum lagi iqamat belum lagi imam. Bah kira-kira mon orang hahanyaran jadi kaum sebulan aja bisa nang garing sako kada terlatih belum fisik ataupun mental sadang pulang ke itu masuk seikung ke masjid nang dilihati kada napa-napa lantai hulu dilihati nah bah riget nih ya
Nang mendengar siapa? Iya tukang bersih mendengar. Bujur ay kada menyuruh langsung nih riget bersih. Pintangan menyambat gitu. Bedenyut sudah ulu hati. Jadinya sudah apa ya dah. Tapi yang penting di sisi Allah. Sisanya masalah makhluk tuh Allah Ta'ala bisa mau urusan. Kecil lah bagi sidin ya kalau. Nah, pemimpin adil, pemuda yang rajin beribadah, lelaki nang tepaut lan masjid. Yang keempat, orang yang mencintai sahabatnya karena Allah. Kenapa jadi ikam ketujuh mengawani inya orang baik. Maksud baik di sini di mana pintangnya. Nah kalau orang salah pengertian, nah mencintai kawan itu menilai baiknya ia berduit pangjar. Inya rancak meneraktir aku, inya rancak bababari aku. Bukan itu. Mencintai seseorang karena Allah itu inya perkataannya jadi ilmu cagar aku, tindakan perbuatannya jadi contoh kebaikan cagar aku. Nah asalnya aku kada tapi beres sholat 5 waktu berkata kawan inya tak mengerti jua aku kayak pak caranya sumbahyang nang bagus nang bujur. Imbah takawan inya lalu aku tak buka-buka Quran. Lawas aku kada mandari si Quran. Imbah takawan inya tuh lalu adai aku tatarang upih pulang kana membaca Quran. Kenapa ikam bakawan lawan ngintu? Padahal orangnya kada sugih, kada bejabatan, kada kawitannya pang lain pejabat, lain DPR, lain MPR juga. Inya itu mbah ulun takawan ada jauh ulun taba bisa juga membaca salawat kamilah, membaca qasidah, membaca burdah. Inilah sahabat di jalan Allah. Kita mencintainya karena Allah, karena dia orang yang bertakwa kepada Allah. Tidak ada unsur kita bakawan inya karena kita tomak dengan pemberian inya. Nah ini orang yang mencintai sahabat yang demikian sambil meniru kebaikan yang inya contohkan akan dinaungi di akhirat kaina dengan naungan arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ia tomak hanya dalam urusan akhirat saja. Orang yang mencintai orang lain tidak karena Allah, tepatnya karena dunia. Si anu nyentuh orang banyak berduit, jadi mun aku akrab lawan inya tanya nyaman juga. Inya tuh kada salang aku bapadah, aku mah epek aja nah lapar parut belum makan paham dah inya. Nah ini mencintai orang tuh kada karena Allah, karena duniawinya aja. Orang yang mencintai sahabatnya karena Allah, berapa sudah? 4 pemimpin adil, pemuda peibadah dengan masjid tadi, orang mencintai sahabat Allah. Yang kelima, lelaki yang digoda untuk berzina tapi dia menahan diri. Babinian membawai, ya kita laki-laki ini ya, kita nyata binian kada mahirani gin kita awal melotot aja mata ke babinian do kan anu kita ngurihingi binian kada ngurihingi tetap aja ngotot sekira binian hakun tak ngurihing di mapa ya kah kada usah jauh-jauh nang dibawai anu ya begitulah. 5 adalah 6 orang yang menyembunyikan sedekahnya, bersedekah tapi orang lain kada tahu. Maksudnya mun orang tahu surangan asal kita kada ada maksud hendak minta puji atau sekira dipuji orang lain, nah itu kada apa-apa. Menyembunyikan sedekahnya, tidak memamerkan sedekahnya dengan perasaan riya, hendak diketahui orang, hendak dipuji orang akan sedekah itu tadi. Namun sebagai dakwah bilhal bagi orang bakal lebihanan, asalkan hatinya itu sudah selamat daripada riya, tidak masalah.
dia mengabarkan bahwa dia bersedekah di anu kepada orang nang sugih pula, supaya kawannya nang sugih tuh nah asalnya pelit lalu hakun juga memberi, hakun juga bersedekah, itu kada masalah, kada masalah. Yang ketujuh dan yang terakhir sekali, orang yang mengalirkan air matanya karena takut akan Allah Subhanahu wa taala ketika dia bersendirian. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang beruntung ini. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun, ampian berataan atas segala khilaf, kekurangan ataupun bahkan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja, baik itu dari tutur kata ulun atau perilaku ulun. Mudah-mudahan kita seberataan, ahli keluarga kita, zuriat-zuriat kita, Allah jadikan orang-orang yang ahli kebaikan. Allah jadikan orang yang ahli kebaikan dan orang yang diluaskan Allah keikhlasan pada setiap kebaikan yang digawi. Juga Allah jadikan kita istiqomah dalam ketaatan kepadanya sampai masa umur kita sampai. Mudah-mudahan Allah berikan kita husnul khatimah. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.